Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga ada dalam keadaan sehat ya. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan mencoba menjelaskan mengenai pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Nah, adapun tujuan dari materi ini yaitu supaya kalian dapat memahami pentingnya menjaga kesehatan tubuh bagi tubuh kita serta dapat membiasakan pola hidup sehat untuk kedepannya. Seperti itu. Sebelum ke materi, kita seperti biasa ya, ice breaking dulu. Nah, ice breaking kita kali ini yaitu mengenai tebak logika ya. Di sini Ibu punya 3 pertanyaan. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Nah, 1 sama dengan berapa? Ayo coba tebak. Nah, di sini 1 sama dengan 6, kemudian 2 sama dengan 12, 3 sama dengan 24, 4 sama dengan 48, 5 sama dengan 96, 6 sama dengan berapa? Ayo coba ditebak ya. Nah, Ibu beri waktu 3 hitungan ya. Kalian harus sudah punya nih jawabannya. 1, 2, 3. Oke. Nah, berapakah jawabannya? Nah, 1 sama dengan 6 ya. Maka ketika ditanyakan 6 sama dengan berapa, tentunya jawabannya adalah 6 sama dengan 1. Oke, jangan menyerah ya. Kalau yang belum benar, masih ada 2 pertanyaan lagi nih. Pertanyaan kedua, ada anak sekolah yang punya akuarium baru dan dia mau beli ikan nih. Si anak ini punya uangnya 7.000. Kemudian dia beli ikan yang harganya 4.500. Jadi berapakah uang kembaliannya? Ayo ditebak ya. Dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Kita buka jawabannya adalah Nah, jawabannya itu 500. Kenapa? Karena kan uang 7.000 tuh, yang satu 2.000, yang satu 5.000. Jadi dia pasti kalau beli yang 4.500 akan memberikan uang yang 5.000, maka kembaliannya itu hanya 500. Nah, satu lagi ya, jangan menyerah nih bagi yang belum bisa menjawab. Anto punya apel 5 dan kamu minta 1. Sisa berapa yo? Ayo, ayo. Nah, seperti biasa, Ibu hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Kita buka jawabannya. Nah, tetap 5, karena Antonya nggak ngasih ya. Maaf. Oke deh. Nah, barusan Ibu batuk ya, jadi terganggu nih aktivitas Ibu memberikan materi ya kan? Coba kalau misalnya Ibu tidak batuk tadi ya tidak akan terganggu ya, lancar-lancar saja seperti itu. Mohon maaf ya. Oke, next. Nah, jadi kita setuju ya semua kalau kesehatan itu adalah salah satu hal yang sangat penting ya. Karena bagaimanapun kita hidup, sebanyak apapun uang yang kita miliki, jika kita tidak sehat, maka semuanya itu tidak akan bisa kita nikmati sama sekali ya. Jadi kesehatan itu nilainya sangat tinggi dibanding motor, mobil, rumah, pesawat, apapun yang bernilai di dunia ini, kesehatan itu adalah suatu hal yang sangat mahal ya. Coba bayangkan, ketika kalian sakit, mungkin ketika kalian punya harta atau apapun itu pasti akan kalian jual demi kalian tukar dengan yang namanya kesehatan. Bukankah seperti itu ya, anak-anak? Oke, jadi di sini Ibu punya 14 cara untuk menjaga kesehatan ya. Nah, jadi mungkin hal-hal ini sudah tidak asing ya untuk kalian. Ini sebagai pengingat saja ya, dan kalian tentunya harus melaksanakan cara-cara ini di dalam keseharian kalian, seperti itu ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini Ibu akan mengulas sedikit-sedikit saja ya dari ke-14 poin yang akan Ibu sampaikan. Nah, yang pertama tentunya cara menjaga kesehatan itu yaitu dengan menjaga pola makan. Kalian harus teratur ya makannya. Nah, kalau kata dokter nih, makan itu disarankan dengan pola 7, 12, 7. Artinya apa? Jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Seperti itu ya anak-anak, jadi harus teratur gitu. Yang kedua, tentunya kalian harus mengkonsumsi gizi keseimbang. Nah, kalian pastinya sudah tahu dong kesehatan yang sempurna ya. Jadi, kalau makan itu harus diusahakan ada karbohidratnya, proteinnya, ada seratnya,
ada vitamin, mineral, seperti itu ya. Jangan makanan yang tidak ada nutrisinya atau nutrisinya itu tidak seimbang. Mungkin kebanyakan karbo, ya kalian makan mie dengan nasi, seperti itu kan itu karbo dengan karbo ya anak-anak. Seperti itu. Jadi kalau makan mie ya boleh-boleh saja, tapi jangan sering juga ya. Dan ketika kita makan mie, kita harus diseimbangkan dengan sayurannya, kemudian telur mungkin sebagai protein, seperti itu ya. Dan usahakan itu jangan sering-sering, karena itu nutrisinya sangat rendah ya kalau mie instan itu. Nah, yang ketiga, hindari makan berlebihan. Tentunya jangan terlalu banyak dan jangan apa ya, seperti tadi gitu, berlebihan dari segi zatnya gitu ya. Misalnya dari lemak, kita butuh lemak, tapi ketika kita makan lemak berlebihan itu justru tidak baik ya. Kemudian hindari makanan sampah. Nah, makanan sampah itu apa? Yaitu yang tidak ada nutrisi dan malah membuat tubuh kita menjadi rusak ya, anak-anak. Seperti itu, seperti yang tadi, lemak yang berlebihan gitu ya, yang dari makanan-makanan yang pengolahannya sudah cukup panjang gitu ya, proses pengolahannya. Misalnya nih, gorengan gitu kan, gorengan itu dari tepung ya, tepung itu dari apa, misalnya dari beras itu kan udah diolah sedemikian rupa ya, panjang sekali kan ya, eh, pengolahannya begitu ya, seperti itu. Kemudian konsumsi cukup cairan. Nah, kalian jangan lupa minum, sehari itu minimal berapa liter? 2 liter ya, begitu. Kemudian olahraga juga harus teratur, dalam 1 minggu itu diatur gitu ya, kalian berapa kali harus berolahraga. Dan jangan yang terlalu berat gitu ya, jangan tiap hari olahraga berat juga tidak baik gitu. Jadi usahakan olahraga teratur. Kemudian cuci tangan kalian. Nah, apabila kalian di tempat yang tidak ada air atau memungkinkan kalian untuk cuci tangan pakai sabun, kalian bisa menggunakan hand sanitizer ya. Oke, baik. Selanjutnya ya, cara menjaga kesehatan yang ke-8, 9, 10, sampai dengan 14 itu yang pastinya kalian harus istirahat dengan cukup ya. Dengan kalian beristirahat dengan cukup, maka tubuh akan beregenerasi ya, sel-sel tubuh itu. Jadi, kalian harus istirahat yang cukup. Jangan memporsir tubuh kalian. Misalnya kalian keasikan begadang gitu ya, main game sampai larut malam. Itu tidak baik untuk kesehatan tubuh, karena tubuh butuh istirahat untuk meregenerasi sel-sel tubuh yang rusak gitu ya. Kemudian kalian juga harus mencukupi kebutuhan serat dengan apa? Itu tadi ya, dengan memakan atau mengkonsumsi buah-buahan, sayur, kemudian karbohidrat yang kompleks ya, seperti gandum gitu kan ya, serat-serat yang seperti itu, beras merah begitu. Kemudian kalian juga harus bisa mengendalikan stres, kemudian cukupi kebutuhan vitamin kalian ya. Apabila kalian merasa kurang vitaminnya dari makanan yang kalian konsumsi, kalian bisa mengkonsumsi suplemen tambahan ya, ini di nomor 12 berarti ya. Kemudian kalian juga harus menjaga higienitas makanan. Kalian harus perhatikan kalau misal kalian jajan tuh di luar, kan bisa dilihat ya apakah makanannya ada lalat atau mungkin si mang-mang yang jualannya itu menggunakan minyak yang berkualitas baik atau mungkin yang berkali-kali goreng, itu kan tidak higienis lagi ya. Itu bisa menyebabkan kalian sakit. Kemudian yang terakhir, kalian juga harus berpikiran positif seperti itu ya, mensyukuri apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah terhadap kita ya, seperti itu, dengan menjaga kesehatan tubuh tentunya. Nah, ini dia manfaat kesehatan secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung, ketika kita sehat, maka kita akan mengurangi pengeluaran. Tentu saja ya, ketika kita sakit kan kita bakalan harus pergi ke dokter ya, dan dokter itu kan bayar ya, tidak gratis, seperti itu. Kemudian yang kedua, menambah pemasukan. Tentu saja ketika kita sehat, maka kita bisa bekerja dengan baik dan kita dapat menambah pemasukan kita. Dan yang ketiga adalah menghemat waktu. Nah, ketika kita sehat, maka kita bisa uh, menghemat waktu kita untuk dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas kita ya, tidak tertunda seperti itu.
tidak kita habiskan dulu untuk ke dokter, untuk berobat, tapi kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas harian kita secara lancar ya. Begitu, secara tidak langsung, ketika kita sehat, maka peluang untuk sukses itu akan terbuka lebar. Kita bisa mencari banyak peluang ya dengan kita sehat. Seperti itu. Kemudian menjadi tabungan di masa depan. Nah, sekarang kan kalian ketika SMA mungkin belum merasakan ya manfaatnya nanti di masa depan gitu, sehat itu seperti apa. Tapi coba bayangkan ketika kita misalnya tidak sehat, ya kita ikut nanti seleksi kesehatan ketika kalian mau kuliah atau kerja, ketika kalian sakit, mungkin kalian akan menyesalinya nanti ya. Nah, kalau sehat kan peluang untuk masuk ke perguruan tinggi atau masuk ke perusahaan idaman kalian itu akan terbuka secara lebar. Baik anak-anak, sekian ya dari Ibu untuk materi kali ini. Untuk selanjutnya, nah, baik anak-anak, terima kasih ya sudah menyimak pemaparan materi dari Ibu. Nah, untuk aktiviti kalian kali ini, silakan kalian membuat poster, slogan, atau video terkait dengan tema perilaku hidup bersih dan sehat, dan kemudian kalian upload di IG atau TikTok kalian. Ya, jangan lupa tag Ibu, oke? Terima kasih. Sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.